Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dikenal aktif, Gunung Merapi juga diselimuti misteri karena terkenal memiliki beberapa kawasan angker. Salah satunya adalah Pasar Bubrah. Bagi kalangan pendaki gunung, Pasar Bubrah di Gunung Merapi mungkin sudah tidak asing lagi. Apalagi, Pasar Bubrah di Gunung Merapi diselimuti legenda dan cerita mistis. Bahkan, jalur pendakian Gunung Merapi ini juga disebut-sebut sebagai lokasi kerajaan gaib. Legenda menyebut, Pasar Bubrah di Gunung Merapi memiliki hawa mistis yang begitu kental. Kisah-kisah angkernya Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini begitu melegenda dan diturunkan dari generasi ke generasi. Lantas, mengapa lokasi Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini disebut sebagai pasar? Apakah memang ada sejarah soal transaksi jual beli di sana? Menyandang nama pasar bukan berarti Pasar Bubrah di Gunung Merapi adalah bekas atau masih jadi lokasi tempat jual beli secara harfiah. Pasar Bubrah di Gunung Merapi menyandang nama pasar dikarenakan legenda yang menyebutkan bahwa lokasi ini adalah pasarnya para jin. Ada berbagai kisah mistis yang menyelimuti Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan pos sekaligus batas pendakian akhir di Gunung Merapi dan konturnya berupa bebatuan. Sejak peristiwa jatuhnya pendaki di kawah Merapi, para pendaki hanya diperbolehkan masuk ke pos Pasar Bubrah ini dan tidak boleh melebihi batas pos tersebut. Pasar Bubrah sendiri sering dikenal sebagai pusatnya para makhluk gaib yang bertransaksi dengan sebangsanya atau bahkan lintas alam dengan manusia, terutama para pendaki yang kurang mujur. Bagi para pendaki, legenda yang terkenal dari Pasar Bubrah di Gunung Merapi adalah adanya transaksi gaib. Tak jarang, beberapa pendaki dikisahkan mendengar suara bising layaknya pasar tradisional saat tengah memasuki Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Jika mendengar suara transaksi layaknya pasar, sudah menjadi tradisi di kalangan pendaki untuk melempar uang koin ke tanah. Kemudian, setelah melempar uang koin, pendaki dianjurkan untuk memungut batu kerikil yang ada di sekitarnya, layaknya usai membeli. Jika orang tersebut diam saja tanpa respon, apalagi mempermainkan sumber suara, konon katanya akan diculik ke alam gaib karena dianggap sudah menyerahkan ruhnya sebagai alat transaksi. Jika pada kondisi siang, lokasi ini memang terlihat biasa saja, bahkan cenderung menjadi tempat favorit para pendaki untuk melepas lelah setelah mendaki. Tapi hal ini akan berubah drastis setelah memasuki waktu malam. Selain suara-suara dari alam, ketika malam hari, para pendaki juga konon katanya sering mendengar suara hiruk-pikuk seperti manusia yang berlalu lalang, seperti manusia yang melakukan transaksi bak pasar pada umumnya. Terkait misteri di pos pendakian Gunung Merapi ini, berkaitan dengan suara keramaian yang kerap terjadi, padahal jika dilihat dengan mata fisik, tidak ada keramaian seperti yang didengar banyak orang. Bisa dikatakan, Pasar Bubrah ini adalah sebuah pasar mistis di mana para makhluk gaib berkumpul. Karena kemistisannya, para pendaki yang ada di pos ini harus menjaga perilaku, perkataan, dan pikiran dari hal-hal kotor. Jika larangan ini dilanggar, pendaki akan disesatkan atau dibuat bingung oleh para makhluk halus penguasa Merapi.
Dari kejadian itulah, banyak orang yang mengaitkan kasus orang-orang yang tersesat atau bahkan hilang di Gunung Merapi berkaitan dengan peran dari para pedagang makhluk gaib ini.